Nah pertanyaannya kenapa tiba-tiba dokter gue pingin spesialis kandungan Nah, karena pasti kamu ketawa dengernya. Karena ketika aku di sana ada orang yang melakukan hubungan seks melalui udel. Lu sering gue gak pengen Gak nebak usah ya. lo tepok. Sorry. Mana paha gue lagi kelihatan lagi. Kalau kita ngomongin film series ya, lu suka film series yang kayak berbau hospital atau dokter-dokteran? Gue lebih ke anime sih. Iya beneran. Gue Iya, tuh. lu maksudnya biar bridgingnya masuk dong. Oh gitu ya. Bintang tamu kita siapa nih? Bintang tamu kita ini justru kepengen jadi dokter karena nonton series juga. Oh nyambung. Ya. Oh kayak gimmick Iya. ya. Dokter Strange itu. Mana ada dokter Strange Kan, suaranya udah pasti tahu. Udah pasti tahu lah. Dokter Boyke. Iya. Dulu terinspirasi oleh film Dr. Kildare. Dr. Kildare. Itu tahun berapa? Kildare keren soal pembunuhan kan? Bukan, Dr. Bukan. Kildare itu seorang dokter yang betul-betul dia itu multitalenta juga. Sebagai dokter dia bisa ngerawat dari mulai anak-anak, usia dewasa sampai ke nenek-nenek. Dan dia dicintai di rumah sakit itu oleh semua orang di situ. Dari perawatnya dari apa? Karena dia banyak misalnya anaknya sakit ada ruang anak sakit kanker dia nyanyi sambil ambil gitar terus ini kan nenek-nenek menghadapi kematian ketakutan dia kasih motivasi supaya dia itu menghadapi kematiannya dengan tenang. Terngiang-ngiang banget dong berarti Iya. ini. Main gitar bisa, motivasi bisa. Iya, jadi kayak masak gitu. juga bisa kan? Dia juga bisa masak. Dia waktu susternya patah hati, dia juga yang ngasih tahu tentang pacar-pacarnya. Jangan kamu, kalau dulu kan belum seks bebas yang hamil yang gitu tuh ada tuh ceritanya tuh. Jadi artinya ternyata jadi dokter tuh nggak selalu harus pegang stetoskop dan pasien saja, tapi dia bisa mengembangkan pada bakat-bakat yang lain. Berarti dari awal dokter tuh dokter umum. Dokter umum. Dokter Boyke tuh dokter umum bukan dulu langsung kan. ke Nggak emang bisa, semuanya harus kalau semua tuh iya. harus dokter umum dulu, baru setelah dari ambil impres dari spesialis. puskesmas ada tanda bahwa impresnya sudah memenuhi 3 tahun, baru bisa ngedaftar ke spesialis. Nah pertanyaannya kenapa tiba-tiba dokter gue pingin spesialis kandungan Nah, karena pasti kamu ketawa dengernya. Karena ketika aku di sana ada orang yang melakukan hubungan seks melalui udel. Hah? Jadi karena kan di sana kawinnya. Ya gimana? Udah kan gak punya lobang. Lobangnya masih kecil gini. Tapi dengar itu benar ya. Jadi saya datang ke sana. Mereka tuh titiknya mau udel dong. Sorry dok. Udah udah hitam-hitam lagi bau tau gak lu? Udah lu pernah? Jadi aku tuh kaget pertama kali Itu di Lampung di dong? Lampung. Di puskesmas ada pasangan muda kelas 3, yang satu kelas 3 SMP, satu kelas SMP udah dikawin-kawinin muda kan. banget. Iya. Kalau Udah di kampung dikawinin. itu Jadi normal mereka udah mau keluar terus saya bilang udah kawin katanya udah setahun 2 tahun kok nggak hamil-hamil. Ini masih dokter umum nih ya. Padahal dokter udah istri saya tuh sampai merah, sampai kesakitan katanya dimasukin ke situ. Apa saya bilang kamu masukin? Kita di sini semua megangin udel. Cewek-cewek. Sampai dibilang begitu kan. Akhirnya kita anamnesa ya, artinya ternyata mereka hubungan seks itu selama 1,5 tahun tuh melalui udel sampai keluar kan, sampai isi saya tuh basah semua kena ya cairan sperma karena di udel di sini kan muncrat kemana-mana kan. Lu dia nggak tahu di buah udel tuh ada apa ya? Nah, kan terus saya gampang. bilang Bolong nih. salah kamu masuknya. Oh segitunya. Udah kamu salah masuknya mesti di lubang yang ini. Udah gitu dia kontrol lagi kan, udah hamil. Aduh nyesel ya dok, 1,5 tahun ternyata yang di bawah lebih enak masuknya katanya gitu. Oh gila. Dan hamil dan saya yang melahirkan juga, nolongin melahirkan. Oh, di sana. yang bantu melahirkan Karena kan juga. di sana ada bidan, ada dokter. Iya, kan? iya, Kalau iya. kasus infertility biasanya bidan sama dokter dan melahirkannya di puskesmas. Gara-gara kejadian itu dokter Itulah kayak aku mesti spesialisnya ngedalamin ini deh yang- gitu. Cuman kita nggak tahu dulu kan untuk seks nggak ada spesialisnya. Iya. Jadi ambil aja yang dekat pertama untuk nanganin kasus-kasus dengan Kehamilan, bukan? dengan pernikahan dini.
Jadi aku kan ngajar tuh, Iya, iya. ngajar di SMP, ngajar di SMA, ngajar di SMP karena nggak ada guru bahasa Inggris, nggak ada di sana. Jadi mereka minta tolong dokter, mau nggak? Jadi aku masih ingat gajinya Rp5.000. Hanya Goceng. sekedar ganti uang sabun namanya, uang Buat sabun. seminar itu. Buat kasih sebulan ngasih pendidikan ke mereka. Goceng cukup. 5.000. Zaman dulu kan disebutnya sih. uang sabun. Jadi artinya cuma untuk beli sabun. Oh, uang sabun. Oh. Tapi Dokter Boyke itu emang salah satu pembicara soal seks yang paling ditunggu-tunggu. Jadi Menurut gue zaman ya. aku SMA nih ya dok, aku tuh pernah ke seminarnya Dokter Boyke. Bentar lu. Sumpah. Ntar lu. Makanya suka Ngapain? seks ya. Enggak dong. Antara suka seks atau ada masalah lo sama seks? Enggak. Kenapa? Enggak di Lo sekolah. merasa kenapa coba? Enggak di cerita, sekolah cerita tuh dong. emang gitu, Iya. emang didatengin. Didatengin sekolahnya. Sekolahnya dan ada juga yang emang Dulu sekolahnya di SMA di mana? SMA 3. SMA 3, SMA 3 ya. Bogor. Iya, Bogor, Aku iya. Bogor. Terus waktu itu dokter, aku masih inget banget dokter bikin seminar, ada dokter sebagai pembicaranya di Hotel Salak. Salak, iya betul. Masih ingat gak tuh? Tahun Masih ingat. 99. 99 Salak. 99, Dulu pasti pada dia belum data, belum 2000 ada. ya, 2000 pokoknya 2000 lah. Aku soalnya lulusan 2001. Itu membahas seks di Iya. kalangan SMA. Iya, Kalangan dan SMA. aku yang paling ingat nih ya. Jadi aku tuh datang waktu itu, aku punya pacar loh kayak waktu itu kan. Namanya. Jadi sebut aja Hengki. Mawar. Mas Bram. jadi itu pokoknya perwakilan dari sekolah suruh datang ke seminar Iya. itu. Iya. Jadi aku yang datang tuh. Dan lu dapat semangat undangannya. banget kan? Wah, semangat nih seks nih. Seks. Gitu loh. Jadi emang concernnya itu kan zaman itu masih tabu banget parah itu. Apalagi Bogor ya kan. Iya itu tabunya parah banget. Aku masih perawan ting-ting juga itu. Gak percaya lu ya. Orang di 27 tahun masih pakai pipis doang. Habis lu lihat. datang sama pacar. Yang dibicarain masih terngiang-ngiang gini. Kalian tuh pasti suka pacaran kan? Gak apa-apa, pacaran itu penting. Jadi jangan lupa cowoknya itu selalu ngecek payudara perempuannya kalau ada masalah apa-apa. serius? Jadi biar ketahuan sedari dini. Gue langsung syok di situ. Bukan kau mau ngecek payudara, kamu mesti ngecek payudara, jangan pacar kamu yang ngecek payudara. Tuh, lu cek Karena dulu. jadi itu menghindarkan CA payudara itu yang namanya sadari periksa dada sendiri. Dada sendiri, iya. Tapi diikhlaskan tuh yang cowok-cowoknya Cowok ngomong tuh. gitu. Dia bilang kalau kitanya yang ngecek gimana gimana dok? Itu ada yang menanya gitu. Artinya cowok-cowok pacarnya yang ngecek itu Iya. nggak benar. Itu nggak Saya benar. bilang, dadanya sendiri diperiksa, tapi pada ketawa kan Kalau semuanya. ketawa gue gitu. Wah berarti aku berguna gitu pacarnya. Gitu. Nih ada pertanyaan lagi, kalau menurut Dokter Boyke sepengalamannya pasien termuda ada nggak dok? Yang paling muda? Ada Iya, yang yang udah 14 tahun, 15 tahun kecanduan onani. Kecanduan onani. Nah, kecanduan onani itu emang bahaya ya? Bahaya. Cewek cowok. Cowok, cewek ada. Cewek ada. Oke, Cewek ada. kecanduan onani itu bahaya. Bahaya Jadi kalau rutinitasnya kamu berapa nikah kali? nanti, nikah dia lebih suka onani ketimbang berhubungan seks sama istrinya. Wah, Itu bahaya banget tuh. Itu bahaya banget. Ntar lu dok, yang Dan dibilang itu yang kecanduan- datang ke tempat saya tuh cewek-ceweknya. Dia itu dok Ditinggal. sebulan saya cuma dapat 3 kali 4 kali palingan 3 kali. Tapi selebihnya saya pernah ngintip dia sambil mengergokin dia di HP-nya dia begitu sambil dia onani. Nah, itulah yang Padahal namanya kan kecanduan ngajakin seks. bareng aja ya nontonnya ya. Iya. Tapi si cowok itu kan juga minder juga karena kan mungkin dia ada ejakulasi dini. Nah, dia bilang, "Abis saya ejakulasi dini, Dok, kalau hubungan seks sama istri. Tapi kalau sama Lihat lihat video. video, lihat apa kan saya bisa ngatur," dia bilang. Nah, ejakulasi dini ya diobatin, bukan kamu main terus sama video, aku bilang gitu. Dok, yang dibilang kecanduan onani itu berapa kali? Iya, Soalnya saya juga sempat rutinitasnya. kecanduan. Gak, beneran dok. Makanya saya kalau itu suka cepat apa jangan Saya gara-gara ini selalu ya? bilang, iya. Hah, iya apaan nih? Bila frekuensi kamu onani lebih banyak daripada frekuensi kamu melakukan hubungan seks, itu sudah saya masukkan ke dalam kecanduan onani. Tapi kalau cuma kamu frekuensinya seminggu 2 kali, onaninya cuma sebulan sekali, 2 kali, 3 kali, oke lah. Oh pantas keluarnya cepet. Berarti harus- Ngaruh ya? Ngaruh. Berarti harus diobatin yang Harus diobatin, kecanduannya. dicari kenapa Apa, dia ejakulasinya. ejakulasi dininya, apakah dia ngerokok atau tidak, apakah dia begadang atau tidak, bagaimana pola makannya, terus kita juga kasih apakah kadar hormonnya, karena kan kalau onani kan kadang-kadang kadar hormonnya juga kacau, apalagi ada depresi, kita suntik hormon testosteron dan sebagainya dan sebagainya. Tapi yang paling aneh kalau kita ngomongin di Indonesia nih ya, selama dokter udah puluhan tahun, yang paling menurut dokter, wah ini aneh banget nih orang. Ya itu yang fetis itu. Fetis sama celana dalam sama yang dulu yang bungkus-bungkus itu dibungkus kain-kainnya. Itu yang aneh-aneh. Banyak yang kayak gitu, yang aneh-aneh itu. Dibungkus apa sih dok?
Dibungkus pakai mau hubung apa? Dia tuh tertarik kalau ada sama mayat atau sama yang dibungkusin sama Yang dipocong. Oh, malah horny. Yang malah horny yang kayak gitu ya. Itu kan tadinya aku juga nggak ngerti kenapa orang begitu kan terus diajarin. Di sana tuh diajarin kenapa seseorang itu bisa horny terhadap hal-hal yang aneh. Makanya tidak boleh seseorang anak itu mengalami pelecehan seksual, mengalami Yes. KDRT dibanding-bandingkan dalam hidupnya kan karena aku belajar langsung kan dari profesornya sendiri, dari guru-guru aku gitu loh. Oh, Tapi kalau yang kayak penyimpangan Penyimpangan seksual juga kayak apa banyak. sih kalau yang pakai pukulan tuh? Pakai namanya? bucut ada. Apa tuh namanya? BDSM. Saya Iya, Itu normal nggak BDSM? Yang suka diteplok gitu. Iya. sadis masokis. Sadis masokis. Ya sadomasokis ya. Itu normal nggak sih? Saya Tidak suka normal, tidak normal. Sorry. Nggak apa? Kalau gimana? cuma tepok-tepok manja nggak apa-apa lah ya. Apa dong? Masalah pakai pecut. Itu aku baru tahu, aku juga ketemu pasiennya, tahu nggak apa? Apa? Di selangkangannya ada bekas sundutan rokok.